Kita boleh buka masker ya? Oh iya. Oke. Oke, halo semua. Selamat datang di acara Ngobrol Bareng bersama saya, Jim Tehu Sijarana. Acara ini kami siarkan dari venue kami di The Casablanca yang berlokasi di salah satu mall yang mungkin teramai kali ya di Jakarta ini ya. Amin, amin. Gitu ya. Dan kebetulan sore hari ini atau hari ini saya ditemani sama ibu di balik semua kemeriahan Mall Kota Casablanca. Aku ditemani sama Ibu Luciana dari beliau adalah direktur dari Mall Kota Casablanca. Selamat datang Lus, thank you untuk kesempatan ngobrol bareng bersama Alkormais hari ini. Seperti yang tadi aku sempat ceritain, basically ngobrol bareng ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai aja seputar kegiatan event yang ada di mall, karena kebetulan kan venue kita ada di Mall Kota Casablanca dan klien-klien kita ini kan kebanyakan klien-klien corporate ya. Mereka baca informasi tetapi seringkali itu confidence-nya belum terbangun ketika pemerintah sudah mulai menurunkan PPKM, kegiatan event sudah boleh, tapi confidence-nya tuh belum mulai gitu. Jadi makanya salah satu inisiatif kita nih, kita coba untuk build confidence dengan sharing informasi, dengan mendatangkan counterpart kita di industri ini ya, termasuk sama mall karena kebetulan kita ada di sini gitu. So hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Mungkin nanti Lucy bisa share aja Lus karena kebetulan kan di mall di bawah juga banyak kegiatan. Jadi mungkin dari sisi kesiapan mall dan lain sebagainya gitu. Tetapi sebelum kita mulai, pertama-tama mau minta terima kasih juga karena selama tahun 2021 ini kan kita diberi kepercayaan sama Mall Kota Casablanca untuk menjadi sentra vaksin ya. Iya betul. So far gimana tuh hasilnya? Boleh cerita sedikit? Hasilnya sangat luar biasa Pak Jim. Ternyata area The Casablanca Hall ini cukup menjadi favorit area untuk vaksinasi ya. Itu lucunya gini, awalnya itu kan sebenarnya tidak sengaja, kita kan lagi meeting sama di Polda ya tentang gimana nih pandemik untuk keamanannya terutama di mall karena area publik. Nah saat itu Polda kebetulan lagi mengadakan juga vaksinasi, waktu itu untuk lansia pertama kali. Kita kita belum divaksin tuh zaman itu. Prioritasnya masih lansia. Umur kita belum nyampe nih, untungnya Pak. Kita kayaknya nggak bakal nyampe. Jangan dong. Muda terus. Amin. Avenger jadi ya. Nah, terus dari situ Polda bilang, yuk kerjasama untuk acara vaksin. Nah, terus menghadap Pak Jim, oke, yuk kita kerjasama sebagai venue. Akhirnya terselenggaralah. Polda sempat hadir dan mereka happy banget. Dari situ berkembang, Pak. Berkembang mulai ke Polri, ke TNI, sampai ke Menteri Kesehatan juga hadir dan Menteri Perdagangan waktu itu hadir. Akhirnya berkelanjutan terus. Itu jadi berapa lama ya kemarin tuh ya? 6 bulan cukup lebih kali ya? lama loh Pak. Itu dari bulan April sampai bulan November kemarin baru selesai. Ya, hampir 8 bulan ya. Dan itu ya hampir 8 bulan itu luar biasa karena tempatnya The Casablanca Hall ini yang sangat memadai. Mencukupi sampai lebih dari 1.000 orang dengan mengantri nyaman. Kenapa nyamannya? Area ini kan besar sekali ya Pak ya. Jadi kita udah bagi 3 area padahal. Itu area registrasi di foyer depan. Kemudian di hallnya ini kita pakai untuk screening dan vaksinasi. Sampai ke lobbynya kita pakai untuk observasi. Jadi 3 bagian dengan 1.000 orang aja masih bisa lebih. Mungkin bisa 5.000 sebenarnya Pak. Nggak ada penumpukan lah ya. Tidak ada penumpukan, benar. Itu totalnya berapa tuh dalam periode dalam ini? Waktu itu kita sudah lebih dari 100.000 untuk 100.000 untuk 2 kali itu ya, vaksin untuk 1-2 betul. Ya, dengan berbagai macam berbagai macam vaksin Pak, mulai dari Sinovac aja yang waktu itu adanya hanya Sinovac, kemudian sampai AstraZeneca, Pfizer, sampai terakhir kemarin Moderna ya. Jadi lebih dari 100.000 ya? Iya lebih. Rencana ke depannya apakah ini nanti akan kemungkinan ada lagi atau gimana tuh?
Nah, kita belum tahu Pak. Dengar-dengar kan kita selalu menunggu dari pemerintah. Kemarin kita cukup bersyukur, terima kasih kepada The Casablanca Hall karena kita diberi kesempatan ada area, ada venue untuk melaksanakan itu. Nah, katanya booster itu kan mulai di Januari. Kita tunggu kali ya Pak, kita belum tahu nih arah ke depannya. Kalau sudah dapat info, saya mungkin kesempatan ini mau kasih tahu aja kita juga mau terlibat lah. Terima kasih sekali Pak. Karena menurut saya sih ini satu gerakan ya, yang baik untuk mendukung pemerintah kan ya. Karena dengan inisiatif yang seperti ini kan ya penyebaran vaksin itu bisa lebih cepat juga. Betul, ya benar-benar. Kan? Kalau kita dengar kan hasilnya di luar ekspektasi kan. Iya, pencapaiannya gitu. Terutama di Jakarta, itu herd immunity-nya kalau nggak salah pokoknya sudah cukup tinggi ya. Ke 70% sudah tervaksinasi, bahkan sampai vaksinasi yang kedua gitu loh. Betul. Jadi DKI itu memang termasuk salah satu yang luar biasa untuk percepatan vaksinasi ini. Iya, makanya saya pikir kalau memang tahun depan sudah ada informasi, mungkin kita di belakang layar boleh ngobrol lagi. Luar biasa Pak Jin. Ini thank you di awal dulu nih karena supportnya The Casablanca Hall itu sangat membantu banget ya. Karena orang-orang itu kalau ditanyain yang tadinya vaksinnya di tempat lain, maunya vaksin 2-nya pasti di sini. Ya. Karena ya habis vaksin juga bisa turun belanja, mau makan atau apa ya. Meningkatkan imunitas. Benar. Nah, kita lanjut sedikit mengenai event ya. Karena kan ya PPKM ini kan baru dikendorkan gitu ya. Gimana sebenarnya animo dari teman-teman di organizer gitu ya. Secara umum kalau di mall sendiri sudah banyak permintaan untuk event-event atau gimana? Sebelum ke event organizer, saya cerita tentang traffic. Boleh, oke, silakan. Traffic itu tahun lalu kita mall tutup setahun sekali nih Pak. Jadi tahun yang pertama terkena dampak COVID tahun 2020 itu kita tutup, waktu kita buka terus terang naiknya agak berat. Ya. Kita shock kemarin, tahun ini kan tutup lagi 2021 di bulan Agustus itu. Waduh, kita udah cukup lemes nih, waduh bisa turun lagi nih, ngangkatnya berat lagi. Ternyata beda. Waktu begitu buka, mall naiknya langsung tinggi. Mungkin karena udah sebagian besar divaksin. Betul banget Pak. Jadi vaksin ini lumayan membantu. Tingkat PD-nya itu beda banget. Karena sudah vaksin, dan satu lagi Pak, karena adanya Peduli Lindungi. Begitu masuk mall, disyaratkan kan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga yang masuk mall, orang udah merasa aman dulu. Ya maksudnya kanan kiri gue kayaknya udah vaksin nih, udah aman dulu. At least udah begitu. Nah, dari situ berangkat untuk IO, sponsor, semuanya merasa ini merupakan pergerakan yang bagus, terutama untuk meningkatkan roda ekonomi kembali gitu loh. Jadi permintaan sudah cukup banyak Pak. Cuman memang awal-awal dari Oktober kita baru melakukan seperti pameran. Jadi exhibition itu sudah kita atur. Kalau dulu kan kayak berpetak-petak ya, sebelah, belakang, semuanya booth. Nah, kalau sekarang dibatasi dengan jarak dari boothnya. Terus kemudian juga kita sudah melakukan satu arah Pak, satu arah masuk. Jadi keluarnya juga di tempat lain. Iya, jadi biar tidak tabrakan. Jadi itu hal-hal seperti itu kita udah lakukan. Dan event kemarin baru bukan event yang berkumpul, tapi kita semi pameran seperti kita ngadakan Hobbies Owen, yaitu pameran reptil, dan ternyata animonya itu luar biasa. IO-nya itu senang sekali. Karena kalau dulu pandemik mungkin terkenalnya tanaman itu sampai harganya meningkat mahal. Betul. Terus saya ingat setelah itu udah bosan, orang masak-masak di rumah. Betul. Terus yang sekarang ini ternyata yang lagi cukup happening, orang memelihara reptil. Iya, benar. Jadi kegiatan event sudah mulai berjalan. Kita juga membantu dari UMKM Pak, dari Dekranasdanya Jakarta, udah pameran, datang dinas PPK UKM ke tempat kita juga. Yuk gimana nih caranya supaya kita bangkit nih UKM-nya semuanya. Ya akhirnya kita mengadakan pameran dengan jarak. Event pun kita laksanakan, cuman dulu atrium kita mungkin bisa sitting areanya itu sampai 300, 400. Ini cuman 100. Kita batasin seperti itu. Dan kita gabung juga dengan hybrid sehingga orang-orang juga bisa nonton, semuanya bisa lihat gitu. Betul. Cuman kesempatan yang datang diwakilkan kayak gitu. Oke. Nah,
Ini kan terus terang kalau buat kami nih, kami punya tingkat kesulitan sendiri lah ya, karena basis kami kan korporasi ya, event-event corporate ya. Tapi saya rasa mungkin kalau mungkin Lucy bisa share sedikit ya, karena ada beberapa pertanyaan yang juga ditanyakan sama tim kami ya. Salah satunya tuh nanyain gitu, kalau masuk ke mall gimana nih apa namanya untuk event ini ada peraturan-peraturan khusus nggak yang diterapkan gitu? Mungkin boleh share sedikit terus. Supaya lewat kesempatan ini mungkin nanti teman-teman di corporate juga bisa tahu bahwa oke, di Mall Kota Kasablanka nih kalau mau ada acara sistemnya atau prokesnya seperti apa gitu. Mungkin boleh di-share sedikit. Sebenarnya acara corporate sudah bisa dilaksanakan menurut saya. Bisa ya? Karena selama izinnya yang kita ajukan disetujui saat ini. Izin sih kata kuncinya lah. Itu satu, izin. Dan kedua seperti kebetulan kita kan di asosiasi mall juga. Nah kita ini kan sudah harus melaksanakan Munas Pak. Jadi ada pemilikan setiap 3 tahun. Oh, okay. Nah selain hybrid 50% offline dan online, kita juga melaksanakan kan offline-nya. Waktu offline-nya itu pelaksanaannya mulai dari depan memang kita ada pemeriksaan antigen karena orangnya tidak begitu banyak. Tapi bisa juga diganti dengan sebenarnya Peduli Lindungi menurut saya. Kalau misalnya tidak antigen, Peduli Lindungi itu yang mensyaratkan orang yang hadir minimal sudah divaksin 1 atau vaksin 2. Itu satu. Kemudian setelah masuk tentunya ruangan sanitasi biasa ya, kita sudah terbiasa dengan itu. Nah sebelum masuk itu juga biasanya ada konfirmasi online Pak. Jadi 1 hari sebelum hari H itu kita melakukan konfirmasi by online sehingga kapasitas yang hadir itu sudah tercatat, sudah kita ketahui. Jadi memang selain Peduli Lindungi harus ada satu registrasi yang sebelumnya. Jadi biar untuk memonitor jumlah orang yang hadir ya, masuk untuk maintain ininya ya, ketetapan jumlah orang dan ini ya. Iya betul. Nah waktu kalau bisa webinar Pak, webinar itu kan terbagi 3 sesi. Itu bisa juga webinar A itu dengan online yang dengan konfirmasi yang berbeda, B konfirmasi yang berbeda, sehingga semua orang juga bisa terakomodasi untuk kehadirannya. Kalau untuk seminar-seminar kayak gitu. Seminar-seminar, saya rasa kalau seminar mungkin bisa lebih mudah ya, karena kan kedatangannya bisa diprogram ya. Tetapi kalau dari pihak mall sendiri, basically hanya akan menerapkan pengontrolan lewat Peduli Lindungi ya, tidak ada. Itu satu, dan kita memiliki Satgas Covid. Jadi Satgas Covid ini sebenarnya kalau tidak ada event, dia berkeliling untuk memeriksa tenan-tenan. Terutama tenan F&B mungkin. Kalau tenan fashion masih lebih gampang dilihat. Bisa kelihatan. Kalau Tapi F&B ini kan ngumpul semua udah ya. Weekend terus di Kokas, tenan F&B kan udah agak ini. Nah itu Satgas Covid kita kelilingkan terutama di jam-jam ramai seperti makan siang sama makan malam. Kalau ada event kita bisa support dengan Satgas Covid itu. Saya experience kadang-kadang suka meeting di bawah juga. Satgas memang lumayan ini ya, aktif gitu. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum pernah datang atau pengen tahu lebih banyak mengenai Mall Kota Kasablanka ini, sebagai salah satu tenan di sini harus saya katakan di sini mungkin Satgasnya salah satu yang cukup proaktif tapi juga luas lah sama jadi tidak terintimidasi lah orang yang duduk di situ. Jadi saya rasa ini juga satu apa ya, satu tanda baik ya, karena kan seluruh environment-nya itu memang membantu untuk siapapun yang datang, terutama yang mau mengadakan event ini juga tetap bisa melakukan kegiatannya dengan aman dan efektif lah. Tujuannya gitu ya. sama Pak. Iya. Ya, tujuannya mau ngadain event, roda ekonomi kembali balik, tetapi bagaimana caranya supaya terasa aman dan nyaman di masa pandemi seperti ini. Betul. Itu sih. Nah ini sih buat kami juga ini satu apa ya, satu angin segar lah, karena ngelihat kesiapan mall tuh sangat-sangat baik, sehingga ini juga nanti bisa jadi bahan untuk kita komunikasikan untuk membantu improve confidence-nya para corporate planner lah, seperti itu. Nah ada satu hal terakhir nih aku pengen nanya Lus, kalau Peduli Lindungi itu kan sebenarnya untuk mall ya, dari pihak mall itu kan untuk menghitung kapasitas pengunjung mall. Betul. Gitu ya. Nah kalau
Apa namanya, misalnya kami ini ya ada salah satu kegiatan yang akan terjadi nih, gereja gitu kan. Nah ini nanti ngitung totalnya dengan yang event di tempat kita tuh gimana tuh kira-kira? Kalau kita hanya ini Pak, menghitung orang yang masuk ke dalam mall, termasuk orang yang masuk ke dalam hall. Iya. Jadi itu udah dihitung sebagai total. Jadi satu sebagai total. Nah namun setiap event itu harus bertanggung jawab terhadap kapasitas maksimal di event tertentu. Jadi kalau misalnya saya di Grand Atrium, nanti nih Desember ini ada acara dinosaurus, ya. Nah, CEO itu bertanggung jawab untuk maksimal kapasitas yang ada di dalam, sehingga dia pintu masuk dan pintu luar kan udah satu arah. Nah, itu dia saling kontak untuk bila keluar bisa masuk berapa, bila keluar bisa masuk berapa. Jadi tetap artinya kalau event kecil nggak terlalu masalah lah ya, tapi kalau udah bicara ratusan, berarti koordinasi antara tempat atau IO dan pihak mall tetap harus dilakukan pasti. Supaya memastikan nih kapasitas maksimum dari mall itu tetap mencakup kapasitas eventnya sendiri. Betul. Gitu ya. Nah ini saya perlu komunikasikan nih sama teman-teman di event gereja nanti gitu, karena ini ada satu pertanyaan yang seperti itu gitu. Ini nanti kalau kita ada 1.000 orang, nih 1.000 udah termasuk total dengan mall, kalau tiba-tiba sudah maksimum bisa masuk nggak nih kita gitu. Jadi dengan penjelasan ini saya rasa yang penting koordinasinya ya. Tapi kan kalau misalnya nanti ada gereja ya Pak, Bapak kan sudah tahu seperti tadi sebut misalnya nanti 700. Nah kita sudah tahu apakah angka itu ada di situ. Kita saling koordinasi aja. Betul. Dan so far masih dalam angka itu sih Pak. Iya, karena kalau di sini pun juga kita kelihatannya juga masih akan mulai 25%. Jadi bertahap sambil juga tim kita terbiasa gitu ya. Terus kemudian kan ini ada model komunikasi yang kita perlu tambahkan di dalam proses kerja. Benar. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita setelah technical meeting ya udah pokoknya kalau nggak ada masalah semuanya beres nanti review gitu kan. Tapi kan ini sepanjang event kita perlu koordinasinya perlu kita lebih tingkatkan. Tapi yang bersyukurnya juga Pak bahwa ternyata orang-orang sebenarnya sudah hampir terbiasa. Betul. Dulu pertama kali Peduli Lindungi komplainnya itu luar biasa Pak. Tapi nggak lama itu. Nggak lama. Cuman hanya seminggu ya, nggak lebih dari 2 minggu. Akhirnya orang itu sudah otomatis dari rumah sudah download sendiri dan sudah melakukan sendiri. Jadi memang tergantung kebiasaan aja sih Pak. Karena sudah sering jadi akhirnya terbiasa. Sekarang justru orang aneh kalau nggak scan barcode. Gitu aja. Saya ngalamin minggu pertama aja dan itu juga nggak sepanjang minggu sih. Iya benar. Karena orang udah mulai terbiasa dan saya pikir juga informasi dan penanganan di lapangannya baik sih kalau menurut saya ya. Di mall ini sangat-sangat baik penanganan di lapangannya. Jadi isu-isu di lapangan yang terjadi itu bisa tetap ditangani. Dan ini juga mungkin pesan saya buat teman-teman yang mau organize event di sini. Kami experience pelayanan sama sistem dari mall yang cukup baik. Jadi nggak usah ragu-ragu lah ya, mulai disimulasiin aja. Mungkin sebagai tanggapan terakhir, Lucy ada pesan khusus nggak nih buat teman-teman yang mau berkunjung ke mall ataupun beracara di mall gitu? Rasanya kita manusia ini makhluk sosial ya Pak ya. Event yang selama ini kita lakukan mungkin online, tetap terasa berbeda bila dilakukan offline. Saya udah nyerah mau ngumpul online Zoom, udah nyerah saya. Meeting Zoom aja itu saya rasanya udah beda. Sekarang saya udah panggil aja udah vaksin semua kamu. Suruh ngumpul aja gitu ya. Jadi memang tetap kita harus offline lah Pak. Jadi event udah saatnya dimulai sesuai pesan Presiden bahwa kita menuju endemi ya, menuju transisi dari pandemi ke endemi ini, kita harus biasakan new normal yang baru. Betul, saya setuju. Itu aja. Oke, thank you Luz untuk waktunya. Sama-sama. Informasinya juga sangat membantu kita juga untuk bisa kita sharingkan ke teman-teman di corporate. Sekali lagi terima kasih untuk obrolan sore hari ini.
Dan untuk teman-teman yang mau beracara di mall, seperti dari perbincangan kita di awal, ada beberapa key point yang saya bisa garis bawahi. Yang pertama, mall ini sudah dilengkapi dengan sistem dan prosedur yang cukup baik, dan untuk pengadaan acara semua kita akan tetap mengikuti prokes yang ada. Jadi jangan ragu untuk mulai beraktivitas karena ekonomi harus berjalan. Dan kita semua siap membantu dan mendukung kegiatan dari teman-teman lainnya. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih untuk kesempatan ngobrol bareng. Thank you sekali lagi, Luz. Sampai ketemu di bawah, kita ngopi lagi ya. Sip. Oke, thank you. Terima kasih. Selamat sore.